Santapan Harian Jumat 22 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. Namun, kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami siap masuk dalam keteduhan bersama-Mu, ya Kristus, sambil menikmati kebenaran sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yehezkiel 21 ayat 24-27. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu, oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah. Jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing, puing, puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap, sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan itu. Sahabat Santapan Harian, murka Tuhan sudah tidak terpadamkan lagi karena melihat umatnya menjalani hidup sesuka hati. Pedang menjadi gambaran dari hukuman Tuhan. Pedang menggambarkan kengerian yang akan menimpa semua umat Tuhan tanpa membedakan orang yang benar dan fasik, juga para pemimpin. Di tengah murkanya, Tuhan mengingatkan hal yang penting bagi umatnya, bahwa tidak ada yang kekal dalam hidup manusia. Berkaca dari nas hari ini yang menunjukkan murka Tuhan, kita diingatkan untuk tidak menjadi jemawa. Segala kebaikan dan kejayaan yang dimiliki manusia adalah anugerah Tuhan. Sangatlah tidak layak jika manusia kemudian memegahkan diri sendiri. Sadarilah bahwa semua kemuliaan itu tidak ada yang kekal. Ada waktu ketika yang tinggi direndahkan dan yang rendah ditinggikan. Jika Tuhan hendak mengambil semua kemuliaan itu, kita mau apa? Peringatan Tuhan juga menjadi penghiburan bagi orang yang sedang berada dalam kondisi yang rendah atau terpuruk. Orang bisa terpuruk sangat rendah ketika mengalami kegagalan. Orang juga bisa berada dalam posisi rendah karena sikap orang lain yang menilai berdasarkan status ekonomi dan sosial. Namun, itu pun tidak kekal. Ada waktunya Tuhan juga meninggikan orang yang direndahkan. Oleh karena itu, pengharapan tetap harus dipelihara. Hidup manusia tidaklah kekal. Ada waktunya manusia meninggalkan dunia ini. Semua yang ada dalam hidupnya di dunia ini juga tidaklah kekal, silih berganti, berubah-ubah. Hanya kasih Tuhan yang kekal. Dia tidak pernah berhenti memperhatikan dan peduli kepada umatnya. Bahkan ketika umat terpuruk dalam lembah dosa pun, dia tetap memperhatikan dengan teguran terus-menerus. Hukuman darinya adalah wujud perhatian.
supaya manusia sadar akan kesalahannya dan berbalik ke jalan yang benar. Mari kita sambut kepedulian Tuhan itu dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita yang tidak kekal ini bergantung dan berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan yang kekal, yang kasih-Nya pun kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau mengundang kami untuk mengenal dan mengandalkan-Mu yang tak pernah berubah sebagai sumber pengharapan kami yang kekal. Dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.